Terima kasih Roh Kudus. Malam ini kami mau belajar. Tuhan berikan kami roh pengetahuan agar kami memiliki iman yang teguh dalam Engkau. Biar kami jangan diombang-ambingin oleh dunia ini, tapi kami mengalahkan dunia, kami menaklukkan dunia dalam nama Tuhan Yesus dengan cara belajar yang efektif, dengan firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap hati pikiran kami, agar pikiran kami tertawan untuk Yesus saja. Kami mulai pertemuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, saya Niki. Selamat datang di Alfa. Hidup ini penuh kesibukan. Setiap hari kita punya banyak pertanyaan. Apa yang harus saya pakai? Bagaimana cuaca hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana saya bisa menyesuaikan semuanya? Tapi ada banyak pertanyaan yang lebih besar. Seperti, mengapa saya ada di sini? Kemana tujuan saya? Apakah ini saja? Adakah makna kehidupan yang lebih dari ini? Ini pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Tapi jarang ada waktu untuk benar-benar memikirkannya. Kita mempunyai pandangan yang berbeda tentang makna kehidupan dan iman. Dan Alfa memberikan kesempatan untuk merenungkan berbagai pertanyaan besar tentang kehidupan. Ini tempat yang bagus untuk berkumpul dan membicarakannya secara terbuka dan jujur. Saya Gemma. Saya Tobi. Dan ini adalah Alfa. Kamu dulu. Kamu dulu. Seperti ke keluarga, kayak ke ayah. Tergantung juga dari pertanyaannya kayak gimana. Abang kemana bang? Aku biasanya ke Google. Ke Google ya? Saat ini kan semua Google ya kan Kak? Mentor saya secara pribadi, karena biasanya mentor saya lebih mengerti tentang kehidupan dibanding diri saya sendiri. Tuhan sih. Karena cuman dia satunya. Biasanya cari ke buku, cari pengertian sendiri di buku. Nah ketika sesuai dengan apa yang saya pikirin itu, maka itu aku anggap itu jawabannya. Saya selalu bertanya ke nenek, karena nenek mempunyai jawaban yang bukan hanya mengajarkan, tetapi memotivasi. Karena papa juga pendeta dan dosen, jadi menurut aku jawabannya itu pasti udah legit, udah kayak Google, udah paling benar sebenar-benarnya. Tuhan sih. Gak boleh sama ya? Gak boleh dong. Kebalikan Tuhan deh. Hantu. Tuhan juga sama. Kepada diri saya sendiri. Karena menurut saya, hidup itu kita sendiri yang nentuin. Teman-teman, saya ingin mengajak kita berhenti sejenak. Adakah makna hidup yang lebih dalam dari semua ini? Kita semua menjalani hidup dengan ritme yang begitu cepat. Bangun pagi, kerja, aktivitas, tugas-tugas, hiburan, lalu tidur lagi. Tapi, pernahkah kita bertanya, untuk apa semua ini? Mengapa saya di sini? Siapa saya sebenarnya? Kemana saya menuju? Ketika hidup menampar keras, atau ketika kita duduk sendiri dalam diam, pertanyaan besar itu sering muncul tanpa diundang. Apa tujuan saya hidup? Apakah saya cukup? Apakah Tuhan peduli? Kemana kamu pergi saat pertanyaan-pertanyaan itu datang? Media sosial, teman, buku, diri sendiri, atau apakah kamu pernah datang kepada Tuhan dan benar-benar bertanya, Tuhan, adakah Engkau? Dan adakah Engkau mendengar saya? Alfa bukanlah tempat dengan semua jawaban yang cepat, tapi Alfa adalah tempat di mana kita bisa bertanya tanpa dihakimi, tanpa dipaksa. Tempat di mana kamu bisa menemukan bahwa mungkin justru di balik semua keraguanmu ada Tuhan yang sedang menunggumu untuk datang. Jadi hari ini jangan hanya berdiskusi, dengarkan juga suara hatimu. Karena bisa jadi inilah momen ketika hidupmu mulai menemukan maknanya. Mungkin selama ini kamu sudah mencoba mencari melalui pencapaian, cinta,
harta, bahkan kesibukan. Tapi tetap saja ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Rasa sepi meski kamu tidak sendiri, rasa lelah meski kamu tidak sedang berlari. Itulah yang sering menjadi tanda bahwa hati kita sedang merindukan sesuatu yang lebih dari dunia ini. Sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak bisa dibeli, hanya bisa ditemukan. Dan itulah Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin kamu tahu bahwa Ia ada. Tuhan rindu dikenal. Dia bukan konsep, bukan hanya kepercayaan. Dia adalah pribadi yang hidup, yang mengasihimu tanpa syarat. Dan hari ini, di ruangan ini, bukan kebetulan kamu duduk di kursimu, bukan kebetulan kamu mendengar kata-kata ini, karena bisa jadi Tuhan sedang memanggilmu kembali pulang. Alfa adalah perjalanan, perjalanan untuk bertanya, perjalanan untuk meragukan, tapi juga perjalanan untuk mengenal kasih Tuhan secara nyata. Jadi jangan takut untuk membuka hatimu, karena mungkin makna hidup yang selama ini kamu cari bukan tentang apa, tapi tentang siapa. Dan Dia sudah lebih dulu mencari kamu. Oke, tentang ini tadi, saya mau sampaikan kepada kita bahwa sebentar lagi mencari sisi berikutnya. Satu, kepada Tuhan melalui doa dan perenungan. Jadi orang Kristen percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala hikmat dan kebenaran. Karena itu mereka akan berdoa dan memohon bimbingan dari Tuhan. Ketika menghadapi pertanyaan besar, menghadapi tantangan besar, doa adalah sarana utama untuk komunikasi dengan Allah. Baca Yakobus pasal 1 ayat 5. Ada bawa Alkitab? Yakobus pasal 1 ayat 5. Siapa yang bisa baca? Ada Alkitab kan? Apa? Kalau pakai kain itu melap kacamata, maka kacamata itu akan cepat kabur. Makanya kacamata saya nggak kupakai lagi. Justru tambah kabur. Udah baca? Kemana? Baca, 1, 2, 3 ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau ada tantangan hidup, jangan bertanya kepada orang lain. Kalau sedang engkau menghadapi kemelut, jangan bertanya kepada orang lain, karena orang lain pasti akan mengecewakan. Bahkan ikut membakar suasana agar lebih ruwet, lebih rumit. Ya. Jadi oleh karenanya disarankan kalau kita punya masalah, ini caranya. Apabila kamu ada yang kekurangan, sebenarnya kekurangan hikmat di sini bukan berarti bodoh, enggak. Mungkin lagi belum ada terbuka di pikir bagaimana cara saya menghadapi hal-hal ini. Tanya Tuhan. Amin. Yang kedua, mencari jawaban dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. 119 ayat 105. Jadi ini semua nanti para pemimpin council sini, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dia jawabannya. Kok sangat singkat sekali tadi. Udah siap Pak?
Apa udah siap? Ada nggak kalian baca firman Tuhan tadi? Ada. Amin. Pembawa itu? Kesimpulan. Pembawa kesimpulan. Di situ namanya, pada saat kita menyampaikan kesimpulan, ini kesimpulannya. Sudah jelas? Yang pertama apa? Yakobus pasal 1 ayat 5. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 105. Ayo, baca. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi firman Tuhan itu di situ semua ada jawaban tentang hidup, tentang persoalan kita yang kita alami, tentang pergumulan yang kita alami. Itu di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Makanya ada ayat mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, maka gunakanlah firman Tuhan selalu. Jangan engkau berkonsultasi kepada media sosial. Jangan. Media sosial nggak akan tahu tentang masalah yang kita hadapi. Tetapi adalah firman Tuhan. Baca firman. Oh, begini rupanya. Jangan pulang membaca firman Tuhan. Oh, ini cocok untuk Bang Adil ini. Nggak demikian, saudara. Cocok untuk saya. Bagaimanapun semua kita punya masalah hidup. Betul? Punya persoalan hidup. Betul atau tidak? Atau nggak ada yang punya masalah di sini? Ingat ya, orang yang sudah meninggal aja, dia dalam kuburan masih punya masalah. Masih punya masalah. Masalahnya apa? Kuburannya dipindahkan. Datanglah anak-anaknya, kami nggak mau kuburan kakek kami di sini, kami pindahkan ke kampung, kami bangun setinggi langit tubuhnya. Datang si kakek, kenapa aku dipindah-pindahkan? Ada begitu? Pernah dengar begitu? Pernah merasakan begitu? Pernah ya? Apa untungnya? Lalu mereka ambil alasan. Dulu kan apa namanya ini? Yusuf juga dipindahkan tulang-tulangnya pada waktu itu sebelum Yesus. Setelah kita bertobat, nggak ada gunanya memindahkan tulang-tulang opung-opung kita, tulang-tulang kita dari kota A ke kota B. Dulu itu ada saudara kami, Marga Girsang, tulang bapaknya dipindahkan dari Jakarta, dibawa ke Tiga Raja, dimasukkan dalam tas, dalam koper. Jangan apa isinya? Tulang. Coba. Ada begitu. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Tidak ada guna. Jadi kita tentram, kita mendapatkan damai sejahtera hanya satu, dalam Yesus. Dalam Yesus. Yang ketiga, bertanya kepada pemimpin rohani. Kalau kau punya masalah, datang kepada pemimpin rohani. Ya, orang Kristen juga akan berkonsultasi dengan pendeta, dengan gembala, dengan penatua atau pemimpin rohani yang lebih matang dalam iman. Jangan engkau bertanya sama tetangga. Mereka dianggap memiliki hikmat, pengalaman, dan pemahaman yang bisa membantu menafsirkan kehendak Tuhan dalam kehidupan seseorang. Itu gunanya kita punya Bapak rohani. Saudara, di gereja kita di sini, Gereja Kristen Baitani, saya tidak mengenal abang, tapi saya mengenal Bapak. Boleh memiliki banyak guru, tapi satu Bapak. Bisa paham? Kalau bisa paham? Bapak Gembala. Bukan Om, saya bukan Om. Tolong jemaat jangan saya dipanggil Om.
Tante. Kami bukan om-om dan bukan tante. Jelas? Jelas. Kenapa? Karena pembimbing karena Bapak rohani itu tentunya dengan sungguh-sungguh memberi makan dan minum anak-anak rohani. Yang keempat, melalui persekutuan dan komunitas gereja seperti komsel-komsel ini. Dalam komsel kita dapat berbagi bersama. Dalam komsel bisa kita bersaksi. Saya rindu sekali sebenarnya dalam setiap komsel itu ada kesaksian, bukan di gereja bersaksi, enggak, di komsel. Kenapa? Kalau dalam komsel itu kita bisa membagi atau berbagi bersama pengalaman. Tapi kulihat dalam komsel malu-malu, tuan rumah, nggak harus tuan rumah. Setiap anggota komsel ada masalah saya, doakan saya. Begitu dia. Jangan pulang kau minta doakan karena anak ayahmu lagi sakit. Saudara doakan, anak ayamku semua sakit. Bukan itu. Yang disaksikan itu kemenangan dari Tuhan. Dan saya lihat jemaat ini nggak pernah menang. Kenapa? Buktinya apa? Tidak pernah bersaksi. Semua jemaat ini jemaat yang sudah babak belur dihajar setan. Betul kan nih? Kalau engkau menang, bersaksi. Di mana? Di komsel. Bukan di gereja, di komsel. Itu gunanya teman seiman kita itu dalam kita membangun hubungan komunitas kita kepada teman seiman di komsel. Setuju? Setuju? Dan kalau ada hal-hal yang apa? Ya, di komsel. 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Di sini kita belajar buka Alkitab. Dicari-carinya di Perjanjian Lama. Mana ada di Perjanjian Lama? Satu Tesalonika 5 ayat 11. Udah tadi diskusi. Cepat. Amin katanya. Kami udah siap. Karena kecepatan pada bagaimana Pak masih ada sih. Aturannya tadi duluan makan katanya. Misalnya makan kita lagi kenyang katanya. Sudah? Mari baca. 1, 2, 3 ya. Amin. Jadi dalam komsel itu ngapain? Saling menasihati. Amin ya. Saling menasihati. Itu tujuannya komsel. Itu tujuannya komunitas. Kemudian saling membangun. Bukan saling menjatuhkan. Bukan begitu. Bukan begitu. Bangunlah, ayolah, melalui Tuhanlah, janganlah, semangatlah. Itu dalam komsel. Bukan justru ditekan. Bukan justru direndahkan. Di dalam komsel tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain. Tapi saling mendukung ke atas satu dengan yang lain. Coba, siapa pernah laki-laki bukan ibu, ini ibu gak boleh. Siapa yang pernah ikut atau paling tidak melihat lomba panjat pinang? Adakah mereka saling menjatuhkan? Dia ngapain? Saling mendorong satu dengan yang lain. Yang di atas dia bersedia diinjak, nggak masalah. Saling menginjak nggak masalah. Kenapa? Dia bertahan, bukan berarti dia diinjak lalu dia membelai, enggak. Dia mendukung, dikasih pundaknya, mendukung temannya. Kalau gereja kita demikian saudara, iman kita luar biasa. Amin.
saling menasihati dan saling membangun satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Amin ya. Itu tujuannya. Yang kelima, melalui pengalaman dan pimpinan Roh Kudus. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam hati orang percaya dan membimbing mereka kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus memberi kepekaan batin, damai sejahtera, dan pengertian rohani saat mereka mencari arahan dalam hidup. Saya ulangi, orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus diam di dalam hati kita. Lalu engkau bertanya, apa tanda-tandanya saya memiliki Roh Kudus? Ada begitu pertanyaan kan? Ada? Nggak ada. Halo? Saya ulangi, ada nggak pertanyaan di hati saudara bertanya begini, apa tanda-tandanya saya punya Roh Kudus? Nggak ada. Itu nggak ngerti bahasaku ini. Oke, ganti bahasaku. Koven falar broken hotong lantung hatun. Mengerti? Amin. Apa amin? Aku aja nggak ngerti bahasa itu apa. Pernah nggak ada di hati saudara pertanyaan itu? Coba apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa tanda-tanda saya punya? Apakah benar ada Roh Kudus di hatiku? Kan gitu kan? Itu pertanyaannya kan? Siapa yang pernah bertanya itu? Satu orang saja. Angkat tangan. Satu. Mas, abang tercinta. Pertanyaan saya begini. Coba bilang, Yesus itu bohong. Itu dia, itu Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus tidak boleh berbohong. Tidak bisa berbohong. Roh Kudus itu jujur. Kalau ada orang yang suka bohong, itu roh kuda. Sudah jelas? Halo? Kalau ada kita masih suka berbohong, roh kuda. Tapi orang jujur, Roh Kudus. Yang pertama, dia jujur. Yang kedua, menolong. Roh Kudus itu suka menolong. Yang ketiga, Roh Kudus itu suka menghibur. Menghibur. Rindu menghibur? Atau ada yang gak mau menghibur? Mati aja kamu. Gitu? Halo? Atau Bang Adir bilang, emangnya aku laki-laki penghibur? Iya kan? Roh Kudus itu menghibur. Roh Kudus itu bukan dengan satu bahasa lidah. Enggak. Jangan, ya, bukan itu. Mau ya juga sampai kalau ke langit. Bukan itu. Tapi kalau dia juga tukang nipu, tukang bohong, bukan itu. Roh Kudus itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Amin. Bisa paham kan? Jadi jemaat GKB Namo Bintang jangan lagi suka berbohong. Baru ada Roh Kudus di situ.
anggota GKB dan mau bintang itu sukanya jujur. Setuju? Ya, baca Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16:13. Sudah? Dibaca. Amin. Roh kebenaran. Roh kebenaran itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Itu dia. Ya. Jadi saudara, kalau ada problem hidup seperti pertanyaan tadi, jangan kemana-mana. Datanglah kepada Yesus. Kalau ada masalah, pergumulan apa yang sedang kau alami? Masing-masing kita punya pergumulan kan? Ya kan nih? Ada pergumulan, jujur saja dulu kita. Teman saya di depan ini, kita tanya sama dia, apa pergumulan? Shalom bagi kita semua. Ini bukan pergumulan sih, tapi kebutuhan. Bukan pergumulan lagi, tapi kebutuhan. Tapi belum waktunya. Dua-duanya kalau gitu. Itu aja pergumulan, itu pasangan hidup. Tapi aku yakin tahun depan aku udah menikah. Amin. Pertanyaan saya, percaya kalian ini? Saya nggak percaya. Kenapa? Dari tahun ke tahun, tahun depan. Memang bagusnya di kampung kami, tahun depan nggak pernah habis. Udah sampai tahun depan, kapan menikah? Tapi tahun depan. Tanggal 32 iya. Yang belum pernah ada tanggalnya. Atau tanggal 30 Februari. Pergumulannya jodohnya. Tapi kalau betul-betul menjadi pergumulannya jodohnya, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim kepadaku kekasih yang baik hati. Ada begitu? Itu jujur, pada masa saya muda, saya juga punya pergumulan tentang pasangan hidup. Sudah ada, tapi Tuhan gimana? Aku mau ambil dia. Datang Tuhan, ambil aja. Makanya kau ambil saja. Tuhan sudah kasih, kamu diambilnya. Kurang mancung hidupnya, itu masalahmu. Iya. Oke, masalah Bang Adit. Masalah yang lain. Pergumulan kita adalah biaya hidup sehari-hari. Betul kan? Itu pergumulan. Dari tahun ke tahun
Makanya begini, kalau orang Amerika itu yang mereka pikirkan itu bagaimana supaya ada kata-katanya di media sosial, nanam pohon di bulan, kemudian tak apalah di bulan India, bagaimana India. Kalau Indonesia lain, bagaimana supaya bertahan dari bulan ke bulan. Pernah dengar itu, ada kata-kata itu ya? Bagaimana supaya bertahan dari bulan ke bulan, padahal hanya 1 bulan begitu. Nah ini pergumulan. Nah bagaimana supaya kita bebas dari pergumulan itu, kembali pada Tuhan, bukan kepada pinjol. Ada di sini pinjol? Nggak ada ya? Ada yang suka minjem ke pinjol? Ngerti pinjol? Pinjaman online. Ada itu tempoh hari keluarga gara-gara pinjol, tergadaikan semua mobilnya, tergadaikan rumahnya. Hati-hati pinjol. Ada yang berhasil, baguslah kalau berhasil. Tapi saya katakan, kok berhasil? Ada pinjol itu tempoh hari, ya. Kalau ada pergumulan, ada kekurangan di rumah, datang sama Tuhan. Karena gini, Allah itu Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan semua. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Dulu wanitaku ini bertanya, nanti kita makan apa? Pada waktu kami belum menikah. Dan saya katakan, kalau Abraham saja diberkati Tuhan, kita pun diberkati Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Jadi kalau saudara percaya Abraham diberkati Tuhan, engkau juga diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Tadi malam saya ngomong sama Jevon ini, Jevon dan ada abangnya Hendra tentang kepergian mereka ke Jerman. Dan saya bilang, kami memulai pernikahan kami itu dengan tangan hampa. Saya hanya bawa uang ke mertua 250.000 rupiah. Tapi saya minta pesta adat. Coba, kalau saudara sama aku dibawa uang itu, tapi mertua yang baik, aman, tenang kau. Tenang saya, beres boleh buatnya. Terus ini ada bibi tua di sini, saksi Jehovah ya, saksi mata. Nah dia pinjam ke bank, urusan dia lah kalau ke bank. Mau bayar, kalau mau bayar cicilan ke sana, urusan dia. Masalah ke bank, urusan mulai itu. Yang penting urusan tuh ngambil anakmu. Kan gitu kan, berani kita, ngerti kau. Gitu. Masih ada uang, saya kan punya uang. Itu Tuhan menyediakan. Doa sama Tuhan. Dan ingat, saya pernah krisis iman, saudara. Pada masa muda saya pernah krisis iman. Ya, krisis iman begini. Dulunya saya orang rajin kali doa. Pada suatu ketika saya krisis iman. Dan biasa saya setiap makan doa, tidur pun doa. Karena pada waktu krisis iman, doa saya salah. Pada waktu saya mau tidur, saya bilang, Tuhan berkati makanan ini. Mau tidur, makanan apa mau diberkati? Salah berdoa, saudara. Akhirnya saya bertobat kembali. Aku harus bangun iman saya. Bisa paham? Berdoa, amin. Jangan konsultasi kepada pinjol. Jangan. Konsultasi sama Tuhan. Amin.
mulai Yayasan Anugerah Sungai Air Hidup, banyak orang mencela kami di kampung ini. Jangan nanti kau seperti menunggu hujan turun dari langit, baru ada kau semangat. Bilang, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang mencukupi. Amin. Maka setiap keluarga, kalau Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang mencukupi kebutuhan keluarga kami. Gak ada am di sini kan? Karena gak pernah merasakan mungkin ya. Bagaimana? Oke, berikutnya kesimpulannya. Karena kita mau makan habis ini. Sebetulnya udah salah kita ini. Pada waktu kita ngobrol itu sambil makan sebenarnya. Tapi saya heran cepat kali selesai. Udah siap Pak katanya. Padahal masih panjang seharusnya. Jadi ketika orang Kristen punya pertanyaan besar saudara tentang kehidupan, mereka biasanya mencari jawaban melalui, ini ya saya sarankan, melalui doa kepada Tuhan, melalui baca Alkitab, dan juga pemimpin rohani, komunitas gereja, dan bimbingan Roh Kudus. Saya ulangi, kalau ada masalah hidup kita datang kepada Tuhan, baca firman, kemudian kita datang kepada pemimpin rohani untuk konsultasi. Jangan datang ke pemimpin rohani pinjam pinjol. Jangan. Bu Gembala pinjam uang ibu dulu ke Bu Gembala. Lebih bagus datang sama saya, bercak semua. Jual pasar induk. Tolong jangan datang minjam sama ibu gembala. Jangan juga datang minjam ke pinjol-pinjol koperasi. Datang sama Tuhan. Sejelas ini ceritanya. Kami ada beberapa orang di kantor dulu di mana saya bekerja, dan ada staf rendah. Staf rendah kami itu adalah tukang kebon. Ya, tukang kebon. Dan yang di dalam itu gajinya dolar. Gajinya naik dolar, naik gaji. Tukang kebun dari zaman Adam sampai zaman sekarang gajinya sama. Kalau tukang kebun. Tapi kalau yang di dalam naik dolar, naik gaji. Makanya mereka bersilu-silu kalau udah mulai gajian. Kenapa? Dolar naik. Saat turun dolar, mulai ajukan kenaikan gaji. Ajukan kenaikan gaji. Turun dolar ini. Saudara, yang lucunya orang gaji dolar masih minjam. Orang yang tidak gaji dolar, yang gaji tukang kebun, nggak minjam. Kenapa demikian? Orang tua saya pernah bilang begini, kalau besar pohon, sampahnya pun banyak. Betul kah? Makanya kecilkan pohonnya. Ngerti bahasa gitu ya? Kecilkan pohonnya, jangan besarkan. Lagi, ada kata orang tua dulu. Kata orang tua, kalau selimut kita panjang, panjangkanlah kakinya. Tapi kalau selimut kita pendek, pendekkan kaki. Tahu artinya? Kalau uang kita kecil, jangan besarkan pengeluaran. Halo, jangan mikir, aku nanti begini, marangan-angan. Ade, Pak Unang marangan-angan dah. Ada ayatnya memang, ya kecilkan, pendekkan kaki ini. Pernah ada sarung segini kan? Bagaimana bisa menutupi semua sampai penuh badan? Harus begini, dipendekkan kita semua. Begitu juga dalam hidup sehari-hari. Itu ilmu pengetahuan ini. Saya pakai istilah
agar Bapak Ibu memahami bagaimana cara menguasai hidup ini. Ate, ya tuh sih, jadi pahami? Nah, semua ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak berjalan sendiri, tetapi dalam relasi dengan Allah dan sesama orang percaya. Jadi kita berrelasi satu dengan yang lain. Tadi saya katakan bahwa saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin ya. Puji Tuhan.